Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Sekarang kita akan lanjutkan ke materi tentang analisis data. Namun saya ingin satu orang dulu akhirnya untuk pimpin doa dulu sebelum kita mulai untuk belajar. Silakan. Siap. Pembacaan doa dalam hati berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sebelum saya ke analisis data, saya ingin tanyakan dulu, apakah pagi ini sebelum berangkat ke sekolah ada hal baik apa yang sudah kalian lakukan? Ayo, siapa? Apa saja hal baik yang sudah dilakukan sebelum berangkat sekolah? Apa? Ada? Ada hal baik kecil aja. Berpamitan ke orang tua. Ya, salah satunya berpamitan ke orang Tua. Ada lagi? Ya. Mengucap salam sebelum pergi. Nah, mengucapkan salam kepada orang tua sebelum pergi. Ada lagi? Ayo, hal baik yang terbiasa tiap pagi kalian laksanakan. Membereskan tempat tidur. Nggak bawa ombol kan? Takutnya bawa ombol. Oke? Ini materinya analisis data. Untuk ke tahap selanjutnya, saya ingin mengecek kehadirannya. Tetapi silakan scan dulu barcode-nya untuk absensi. Boleh menggunakan handphonenya. Scan saja dulu. Yes. Isi dulu absensinya. Masukkan. Isi dulu. Udah, semuanya udah. Nanti kita cek untuk kehadirannya. Ada masalah nggak? Untuk absennya? Apa tuh? Masa? Apa? Masukin ini.
Kenapa boleh berdiri di sini? Sekian dulu, aku kasih boleh kalau mau kamar. Ya, internetnya, wifi-nya sudah ada. Hotspotnya untuk wifi belum diganti. Silakan digunakan aja. Apa? Belum? Nah, ada yang belum? Berapa orang lagi ya? Belum. Udah ya? Oke, kalau udah boleh berdiri dulu. Yuk berdiri dulu semuanya. Kita bareng-bareng nyanyi lagu. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sebangsa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum mulai ke pembelajaran, saya ingin asesmen diagnostik dulu. Yang penting HP-nya ada kan? Wifi-nya ada kan? Udah siap semua kan? Kalau udah siap, boleh. Scan dulu barcode-nya untuk asesmen. Ya, yo. Silakan.
ya? Kalau ada boleh. Ini untuk tahap pertama ya, asesmen awalnya. Untuk tahap pertama. Ini yang kedua. Ya. Hanya 5 kok. Udah selesai? Udah. Udah. Kita cek ya. Oke. Sudah semua. Kalau sudah, kita perhatikan video ini. Oke, di video kali ini akan menjelaskan ke kalian alur belajar data analis menggunakan Excel sebagai toolsnya. Nah, kenapa sih ini penting? Karena memang pengolahan data menggunakan Excel ini hampir digunakan oleh seluruh perusahaan, terutama perusahaan yang baru berdiri, atau bagi perusahaan-perusahaan yang lama yang memang pengolahan datanya masih menggunakan Excel. Oke, sebelum lanjutkan bahas terlebih dahulu apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari Excel. Pertama, apa sih kelebihan Excel? Nah, Excel ini mudah dimengerti. Excel menjadi tools yang lebih mudah dimengerti, bahkan oleh non-IT. Dan biasanya, klien atau manajer itu lebih suka melihat data dalam bentuk Excel dibandingkan dengan melihat data dalam bentuk database. Yang kedua, Excel sudah memiliki fitur yang lengkap. Dengan Excel, kita bisa mengolah data dari awal hingga akhir, mulai dari cleaning data, manipulasi data seperti pengurutan, filter, dan lain-lain, dan juga analisis statistik, hingga ke visualisasi data yang siap dipresentasikan ke klien atau atasan kita. Nah, semua itu bisa dilakukan menggunakan Excel. Nah, adapun beberapa kekurangan Excel adalah pertama yaitu kapasitas data yang terbatas. Untuk sekarang hanya dapat menampung sekitar 1 juta baris dan juga 6.000 kolom. Dan juga kinerja tentunya. Ketika bekerja dengan jumlah data yang besar, Excel dapat menjadi lambat dan tidak responsif.
terutama saat menggunakan rumus atau fungsi yang lumayan kompleks. Nah, oke. Selanjutnya, kita akan bahas alur belajar data analis menggunakan Excel sebagai toolsnya. Yang pertama adalah basic pengetahuan pengolahan data. Terdapat beberapa materi pengolahan data yang harus kita pahami, seperti statistik dasar, matematika dasar, pengumpulan data, pembersihan data, transformasi data, integrasi data, dan juga beberapa yang lainnya. Nah, dari poin-poin di atas, minimal kita tahu nih secara teori seperti apa. Nah, kalau misalkan untuk praktek dan implementasi, kita bisa coba menggunakan Excel. Yang kedua adalah basic Excel. Karena pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan Excel sebagai tools pengolahan data. Jadi, otomatis dasar-dasar pengetahuan Excel itu sangatlah dibutuhkan. Seperti mengetahui interface yang terdapat di Excel, toolbar, ribbon, worksheet, shell, dan juga mengetahui tipe dan format data. Di Excel ada apa aja, ada tipe date, time, currency, numeric, karakter, dan juga beberapa tipe lainnya. Dan juga dengan tools manipulasi data seperti sorting dan juga filter. Nah, ini merupakan tools yang sederhana tetapi akan selalu kita pergunakan. Yang terakhir, basic Excel yang harus kita ketahui adalah fungsi Excel sederhana seperti sum untuk menjumlahkan, average, median, max, min, mode, if, count, konta, dice, dan beberapa fungsi sederhana lainnya. Setelah kita mengetahui dasar-dasar Excel, selanjutnya adalah mempelajari tools Excel untuk eksplorasi data analisis. Apa sih eksplorasi data analisis? Intinya adalah kita mengeksplor dan mencari tahu nih lebih dalam terkait data yang akan kita olah. Tujuannya agar kita bisa lebih memahami data tersebut. Misalkan bagaimana datanya, atau bagaimana karakteristik datanya, distribusi datanya, dan juga yang lainnya. Nah, apa sih fitur-fitur atau tools yang bisa kita gunakan untuk eksplorasi data analisis di Excel ini? Pertama adalah pivot table. Dengan menggunakan pivot table, kita dapat mengambil ringkasan data dengan cepat dari kumpulan data yang besar tersebut. Jadi kita bisa tahu nih kesimpulan dari data tersebut dengan cepat. Selanjutnya adalah VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Nah, di sini kita akan menggabungkan dua dataset atau dua table berdasarkan kriteria tertentu. Nah, ini penting karena nggak mungkin kita mengolah data hanya dengan menggunakan satu table. Pasti untuk pengolahan data kita akan menyatukan beberapa table menjadi satu A di atas atau sama dengan 70, maka dinyatakan lolos. Sedangkan jika kurang dari 70, maka dinyatakan tidak lolos. Nah, fungsi ini bisa kita buat di Excel. Nah, fungsi if juga kita dapat kombinasikan dengan fungsi-fungsi yang lainnya, seperti SUMIF, COUNTIF, if error, dan juga yang lain. Yang terakhir, kita juga perlu mengetahui fungsi-fungsi yang lain, seperti find, search, index, dan match. Nah, selain itu, ini semua adalah beberapa fitur yang dapat kita gunakan untuk eksplorasi data analisis, atau untuk memahami lebih baik tentang data kita. Masih banyak fitur-fitur yang lain, tools-tools yang lain, yang bisa membantu kita untuk lebih memahami data tersebut. Yang keempat adalah cleaning dan pre-processing data. Ini merupakan proses pembersihan data dan juga mengecek kembali apakah data yang kita dapatkan sudah sesuai atau belum. Ada beberapa yang harus kita ketahui untuk cleaning dan juga pre-processing data, seperti bagaimana menghapus duplikat Excel, dan juga bagaimana mengatasi missing value menggunakan Excel, bagaimana mengecek outlier, dan juga mengatasinya menggunakan Excel, dan juga even hingga ke modifikasi teks, seperti penggunaan substitution dan juga regex per Excel. Biasanya ini sangat diperlukan ketika kita benar-benar cleaning data. Dan yang terakhir adalah visualisasi data. Ingat, tujuan dari visualisasi data adalah agar user atau pembaca lebih mudah untuk memahami data kita. Nah, ternyata visualisasi data juga memiliki beberapa jenis. Misalkan visualisasi data untuk data-data kategorikal. Ada juga visualisasi data untuk numerical data. Ada juga visualisasi data untuk relationship, seperti cross table atau cluster plot, dan juga yang lainnya. Nah, sebagai tambahan, untuk visualisasi data, kita juga harus lebih paham terkait customize visualisasi agar mendapatkan hasil visualisasi yang terbaik.
Oke, jadi itu aja alur belajar data analis menggunakan Excel. Ada beberapa. Pertama ada basic data, selanjutnya adalah basic Excel, eksplorasi data analisis, cleaning dan pre-processing data, dan juga visualisasi data menggunakan Excel. Nah, buat kalian yang ingin belajar semua itu, Halotek Academy udah ngadain mini bootcamp nih dengan topik data analis menggunakan Excel. Ini data analis menggunakan Excel, bukan Excel for data analysis. Jadi kita akan lebih fokus ke data analisis. Di sini kita akan belajar gimana menjadi data analis, tapi menggunakan tools-nya itu Excel. Oke, itu aja deh. Oke, udah ya. Udah lihat videonya? Suaranya agak kecil. Oke, tapi untuk pemahamannya bisa masuk ya. Oke. Yang akan saya tanyakan, proses apa yang terlihat dari video? Ada yang tahu? Apa? Apa? Basic Excel. Ada lagi? Apa? Analisis data. Terus? Rumus sederhana. Pernah menggunakan Excel kan? Belum? Jangan bilang belum pernah. Awas. Karena ini bukan semester, bukan pertama kali kita pertemuan. Makanya kalau kalian belum pernah menggunakan Excel, ya mungkin pasti sudah. Kalau untuk kapan kalian menggunakan aplikasi tersebut, minggu kemarin. Karena sebelumnya kita masih menggunakan aplikasi pengolah kata, yaitu Microsoft Office. Sekarang kita akan menggunakan Microsoft Office Excel. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengetahui pengertian data dan analisis data. Ini yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu memahami jenis-jenis tipe data. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami aspek privasi dan keamanan data. Yang terakhir, peserta didik mampu menganalisa dengan mengumpulkan data secara otomatis dari berbagai sumber data. Kalau sumber data boleh dari mana saja karena sumbernya itu banyak. Oke. Nah, ini untuk pengertian analisis data. Boleh dibacakan? Siapa yang membacakan? Udah, saya aja ya. Analisis data adalah proses sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data agar dapat diambil kesimpulan yang berharga. Ini adalah langkah kritis dalam mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Proses analisis data melibatkan beberapa tahap, termasuk pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data, pengujian hipotesis, dan pembuatan laporan hasil. Ini terkait analisis data. Pengertiannya paham ya? Oke. Ini untuk jenis-jenis tipe data. Tipe data yang pertama analisis deskriptif. Tuh, penjelasannya sama, ya kan? Metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya. Oke. Yang kedua, analisis diagnosis. Analisis diagnosis yaitu terkait teknik yang akan digunakan untuk menanyakan data yang sudah dibuat.
Yang ketiga, analisis prediktif. Analisis deret waktu dan algoritma. Yang keempat, analisis deskriptif. Selanjutnya yaitu analisis regulasi. Yang keenam, data mining, yang ketujuh, analisis regresi. Ini jenis-jenis tipe data. Nah, untuk privasi dan keamanan, analisis data itu harus mempunyai privasi dan keamanan. Contoh, kita punya akun TikTok. Di sana ada privasi kita kan? Ada. Keamanannya dijaga enggak? Bahkan kita bisa menggunakan verifikasi 2 langkah. Kenapa bisa 2 langkah? Yang satu kita konfirmasi ke nomor handphone ataupun ke email. Karena privasi itu khusus untuk kita sendiri. Nah, untuk keamanan itu kita menggunakan passwordnya yang berbeda-beda, bahkan tidak sama. Semua yang punya akun pasti passwordnya juga berbeda. Privasinya, keamanannya kalian jaga masing-masing. Tidak semua orang bisa tahu untuk privasi dan keamanan data, karena itu perlu untuk keamanan dan privasinya. Nah, untuk pengertian teknik pengumpulan data yaitu serangkaian metode atau cara yang digunakan dalam proses penelitian atau mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sekarang kasus ataupun data, maka kita harus mengumpulkan datanya tersebut. Ini untuk analisis data. Nah, selanjutnya ini ada kita mengadakan diskusi kelompok. Nah, untuk kelompok ini sudah diacak, tidak sesuai atau tidak dikompromikan terlebih dahulu, dan untuk nama kelompoknya ini sudah ada, ya. Nah, ini untuk kode LKPD-nya. Untuk lembar diskusinya silakan di-scan barcode-nya dan silakan berkumpul sesuai kelompok masing-masing. Buat kelompoknya masing-masing sesuai kelompoknya ini, oke? Boleh. Nah, ya. Waktunya untuk diskusi 25 menit. Oke? Bisa dilaksanakan? Ya udah, silakan laksanakan sesuai kelompok masing-masing. Boleh, mau di bawah saja boleh. Di lingkaran aja di bawah. Boleh di sini juga boleh. Kata apa? Ayo. Apa? Tentang ininya Pak, kesimpulan diskusinya. Boleh di buku, nanti kan dipresentasikan ke depan masing-masing. Sesuai ketua kelompok, ya. Nanti ketua kelompok sama anggotanya maju di depan. Nanti presentasikan di depan. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan boleh ditanyakan sebelum melaksanakan presentasi.
Keluarnya satu kelas kelas Boleh siapkan ketua kelompoknya? Udah. Kerja kelompoknya bareng-bareng berarti kan.
Apa kesimpulannya? Boleh. Yang maju ke depan nanti dari kelompok 5 dulu. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Ayo, tinggal 10 menit lagi ya.
Yang maju ke depan semua. Apa? Satu ketua aja yang menjelaskan ketua. Siapkan pertanyaan juga ketika ada di kelompok pertama atau kelompok berapa yang maju terus presentasi, siapkan untuk pertanyaannya. Nanti boleh bertanya ke kelompok yang presentasi ke depan. Udah selesai. Kelompok berapa yang udah? 3. Boleh maju ke depan. Ya, ya. Siapa aja? Sini nih. Biar Cek. Ini nyalainnya gimana? Cek. Nah sini. Cewek. Betul 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang analisis data. Analisis data adalah proses sistematis untuk menguraikan,
menginterpresentasikan dan mengolah data agar dapat diambil kesimpulan yang berharga. Di dalam Microsoft Excel terdapat beberapa rumus sederhana, yaitu satu sum, yang kedua min, yang ketiga max, yang keempat konta, yang kelima average. Langkah kritis dalam mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Proses analisis data melibatkan beberapa tahap, termasuk pengumpulan data, penyusuran data, pengolahan data, dan pengujian hipotesis, dan pembuatan laporan hasil. Jenis-jenis tipe data ada 7. Yang pertama, analisis deskriptif, yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data. Yang kedua, analisis diagnosis, yaitu teknik yang digunakan untuk menanyakan data Anda. Yang ketiga, analisis prediktif, yaitu analisis deret waktu dan algoritme pembelajaran. Yang keempat, analisis preskriptif, yaitu proses yang dilakukan untuk memberikan rekomendasi instan. Yang kelima, analisis eksplorasi, yaitu menentukan cara untuk memanipulasi sumber data guna. Yang keenam, data mining, yaitu metode menemukan pola tertentu dari kumpulan data. Yang ketujuh, analisis regresi, yaitu selanjutnya privasi dan keamanan data. Dari menganalisis data bertujuan melindungi informasi meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Selanjutnya, teknik pengumpulan data adalah serangkaian metode atau cara yang digunakan dalam proses penelitian untuk mengumpulkan data. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang bertanya? Silakan untuk kelompok Aldo. Bertanya, saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya tentang apa sih gunanya rumus min dalam Excel? Apa sih gunanya rumus min dalam Excel? Terima kasih. Untuk menjumlahkan hasil dari data tersebut. Itu jawabannya. Mengurangkan. Terus ada yang mau bertanya lagi nggak? Puasnya jawabannya. Puas nggak? Kenapa? Kurang. Nggak tahu lagi. Izin menjawab dari kelompok Aldo. Gunanya rumus min di dalam data itu untuk mencari nilai terkecil dalam suatu rentang data. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada udah bisa. Udah ya? Wah, lupa. Apa kelebihan dan kekurangan data Excel? Kelebihannya lebih mudah dimengerti dan dipahami. Kekurangannya kinerjanya semakin banyak yang menggunakan Microsoft Excel, jadi ini menjawab kelompok 2. Kelebihannya izin menjawab kelompok 4. Kelebihannya
lebih mudah dipahami, dapat menangani ribuan rumus data, mampu mengorganisir data dengan baik. Kekurangannya berbayar untuk pemakaian tertentu, jumlah sel yang terbatas. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan untuk kelompok kayu. Apa yang dimaksud dengan sel-sel dalam Excel? Apa? Apa yang dimaksud dengan sel-sel dalam Excel? Enter. Izin menjawab untuk kelompok kayu, yaitu kotak kecil yang merupakan titik pertemuan antar baris dan kolom pada lembar kerja. Ya. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi enggak? Atau sudah cukup? Baiklah. Mau nanya? Apa? Udah, nggak ada. Apakah data tersebut masuk anggaran secara umum? Data apa? Data apa? Data. Apakah? Data tersebut masuk anggaran secara umum? Masuk. Menurut kita itu termasuk ya. Kata apa ya? Nggak ada. Apa data analisis? Nih. Menurut kita apa sih maksudnya? Gak jelas loh. Analisis. Data analisis, Pak. Pegang. Menurut kami, ya karena analisis data dapat diterapkan secara umum yang menggunakan rumus statistik untuk menghasilkan kesimpulan yang berlaku secara umum. Wah. Ada yang ingin bertanya lagi atau sudah cukup? Cukup ya? Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis data. Salah satu fitur dalam Excel yang disebut dengan pencarian data sering disebut dengan tabel lookup atau store and retrieval information
adalah suatu proses untuk mengumpulkan sejumlah informasi di dalam pengingat komputer dan kemudian mencari kembali informasi yang diperlukan di mungkin lookup. Berikut adalah kesimpulan dari hasil diskusi data Excel. Yang pertama, Microsoft Excel adalah program aplikasi Spirades yang berfungsi untuk mengelola data dalam bentuk tabel. Excel dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren, mengatur, dan menyortir data ke dalam kategori yang bermakna. Excel dapat menangani data dalam jumlah besar, hingga 1 juta baris dan 16 kolom per lembar kerja. Excel dapat melakukan perhitungan dasar dan tingkat lanjut, seperti fungsi aritmatika, statistik, logika, dan keuangan. Excel menyediakan berbagai fungsi matematika seperti sum, average, min, max, and count. Rumus Excel dapat mengoptimasikan tugas berulang, menghemat waktu, dan mengurangi kesalahan manual. Rangkaian rumus Excel memungkinkan analisis data yang canggih, yang penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Excel dapat digunakan untuk mengatur data-data keuangan, informasi karyawan, informasi pribadi, dan informasi nomor kontak. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh? Tania, mengapa dalam menetapkan teknik analisis data selalu mempertimbangkan jenis data? Mengapa? Mengapa dalam menetapkan teknik analisis data selalu mempertimbangkan jenis data? Ya. Izin menjawab pertanyaan Safira. Teknik analisis data perlu ditetapkan karena karakteristik permasalahan penelitian yang berbeda-beda. Cukup? Ada yang bertanya lagi? Boleh? Saya Tiara dari kelompok 4 ingin bertanya, apa fungsi Excel untuk menganalisis data? Terima kasih. Fungsi, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Fungsi dari menganalisis data yang pertama yaitu filter, pivot tables, dan formula. Fitur-fitur ini memungkinkan penggunaan untuk mengelola, menyaring, dan mengatur data dengan mudah. Yang kedua, grafik visualisasi data. Excel dapat digunakan untuk membuat grafik visualisasi data. Ada yang ingin bertanya lagi? Boleh. Apa kegunaan Excel dalam analisis data? Apa kegunaan data Excel dalam menganalisis data? Apa kegunaan? Dalam menganalisis data. Izin menjawab dari pertanyaan kelompok 5. Kegunaan paling utama Excel untuk data analisis
adalah membantu melakukan tugas sehari-hari seperti menghitung rata-rata, menjumlah rentang sel, dan lain sebagainya. Cukup? Ada lagi? Sabu menghadap. Saya punya Berarti dari kelompok 1. Apa sih itu luka? Kenapa fungsinya? Kamu aja silakan. Itu fungsinya kan. Lock up, izin menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Lock up artinya mendapatkan data dan tentang salah satu fungsi pencarian dan referensi yang digunakan untuk mencari dan menampilkan data dari suatu baris atau kolom referensi berdasarkan referensi. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Pengertian analisis data. Analisis data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan untuk menemukan informasi sebagai bahan dasar dalam pengambilan keputusan maupun solusi suatu permasalahan. Fungsi analisis data. Fungsi analisis data membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang situasi atau fenomena yang diamati. Teknik pengumpulan data ada 4, yaitu observasi atau pengamatan, kuesioner berdasarkan tipe penelitian, berdasarkan sumber. Kelebihan dan kekurangan Excel. Kelebihan, mudah menyimpan data, mudah memulihkan data, adanya rumus matematika yang bisa digunakan. Kekurangan, jumlah selnya yang terbatas. Kesimpulan hasil diskusi. Kesimpulannya, Anda harus meninjau kembali tujuan, percobaan, dan hipotesis Anda berdasarkan analisis data Anda. Dan analisis data adalah proses sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data agar dapat diambil kesimpulan yang berharga. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Hitungan kelima. 1, 2, 3, 4. Bertanya dari kelompok 3.
hambatan apa saja yang terjadi dalam proses analisis data? Izin menjawab dari kelompok 3. Beberapa kendala dalam teknik analisis data, yaitu hasil pengujian dinyatakan tidak valid. 2. Data terindikasi multikolinialitas. 3. Data terindikasi autokorelasi. 4. Hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis. 5. Udah. Bertanya dari kelompok 2. Hal apa yang perlu diperhatikan dalam pemilihan teknik analisis data? Izin menjawab dari kelompok 5. Izin menjawab dari kelompok 2. Baca ini dulu. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan teknik analisis data. 1. Karakteristik permasalahan penelitian. Teknik analisis dibagi menjadi 3, yaitu peneliti deskriptif, korelatif, dan komparatif. 2. Karakteristik data penelitian yang dikumpulkan. 3. Karakteristik sampel atau cuplikan. 4. Karakteristik hubungan dan banyaknya variabel. Bertanya dari kelompok 5, mengapa proses Excel lebih efektif digunakan untuk melakukan pengolahan data? Izin menjawab dari kelompok 5. Mengapa Microsoft Excel lebih efektif digunakan untuk melakukan pengolahan data? Fitur seperti filter, pivot, tables, dan formula yang kuat memungkinkan analisis data yang mendalam dan akurat. Nah, apakah ada yang ingin bertanya? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, analisis data. Apa sih itu analisis data? Analisis data adalah proses inspeksi, pembersihan, dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna. Dalam analisis data ada yang namanya pencarian data. Nah, pencarian data ini terbagi menjadi 2, yaitu lookup dan reference. Lookup artinya mendapatkan data tentang sesuatu. Salah satu fungsi pencarian dan referensi yang digunakan untuk mencari dan menampilkan data dari suatu baris atau kolom. Reference artinya mengacu pada sesuatu. Sebuah referensi sel merujuk ke sel atau rentang sel di lembar kerja dan bisa digunakan dalam rumus Microsoft Excel. Fungsi lookup terbagi menjadi 2, yaitu fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP yaitu tabel yang disusun dalam format vertikal. HLOOKUP adalah tabel yang disusun dalam format horizontal. Sekian, ada yang ingin bertanya?
Izin bertanya dari kelompok 2, hambatan apa saja yang terjadi dalam proses analisis data? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. 1. Tidak mampu melakukan anamnesis dengan tepat. 2. Tidak mampu melakukan pemeriksaan fisik dengan tepat. 3. Tidak mampu mengorganisasi data. 4. Data tidak lengkap. 5. Tidak akurat. 6. Terdapat data yang saling bertolak belakang. 7. Pola hubungan peran. Cukup tidak? Izin bertanya dari kelompok 4, apa fungsi lookup? Siap, izin jawab dari kelompok 4. Lookup digunakan untuk mencari dan menampilkan data dari suatu baris atau kolom referensi berdasarkan nilai tertentu. Fungsi lookup terdiri atas fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Tapi dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan kesenjangan analisis data? Apa tadi? Apa yang dimaksud dengan kesenjangan analisis data? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengukur hasil aktual dan hasil yang diharapkan untuk mengidentifikasi strategi, proses, teknologi, atau keterampilan yang kurang optimal atau tidak ada. Jawabannya cukup? Terima kasih. Bertanya dari kelompok 5, apa keuntungan mengelola informasi basis data di Excel dibandingkan menggunakan lembar kerja Excel? Izin jawab dari kelompok 5. Membantu Anda menjaga tetap teratur, mudah dicari, dan tersedia untuk banyak pengguna secara bersamaan. Cukup? Cukup? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pencarian data dalam bab analisis data. Pencarian data dalam lembar kerja dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi. Pada saat kalian mencari data, ada dua kemungkinan yang dapat diperoleh, yaitu data yang dicari ditemukan, kondisi benar atau true, atau data yang dicari tidak ditemukan, kondisi salah satu atau false. Lookup artinya mendapatkan data tentang sesuatu. Salah satu fungsi pencarian data referensi yang digunakan untuk mencari dan menampilkan data dari suatu baris atau kolom referensi berdasarkan nilai tertentu. Fungsi lookup terdiri atas fungsi
lookup, dan lookup. Referensi artinya mengacu pada sesuatu. Sebuah referensi sel merujuk ke sel atau rentang sel di lembar kerja dan bisa digunakan dalam rumus hingga Microsoft Excel bisa menemukan nilai atau data yang kita inginkan untuk dihitung rumus tersebut. Rangnya data yang digunakan dalam pencarian data dapat berupa tabel 1 dimensi atau tabel 2 dimensi. Tabel 1 dimensi adalah tabel data yang disimpan dalam satu kolom saja. Tabel 2 dimensi adalah tabel data yang disimpan dalam beberapa kolom. Fungsi lookup. Lookup digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format vertikal. Lookup digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format horizontal. Ada yang ingin bertanya? Apakah perlu mengubah variabel sebelum dianalisis? Setelah dianalisis. Setelah dianalisis. Sebelum analisis. Variabel yang akan diuji dalam penelitian harus ditetapkan pada tahap hipotesis sebelum melakukan penelitian. Transformasi data sebelum variabel atau hanya yang tidak normal harus ditransformasikan. Standarisasi variabel dalam analisis regresi variabel independen perlu distandarisasi saat model memuat suku polinomial. Sudah cukup? Silakan. Bertanya dari kelompok 1. Mengapa analisis data menjadi langkah penting dalam mengelola data? Izin menjawab, membantu menginformasikan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berdasarkan bukti. Cukup? Izin bertanya dari kelompok 2. Sebutkan jenis tipe data. Izin menjawab, yang pertama analisis deskriptif, yang kedua analisis diagnosis, yang ketiga analisis prediktif, yang keempat analisis preskriptif, yang kelima analisis eksplorasi, yang keenam data mining, yang ketujuh analisis regresi. Cukup? Ada yang ingin bertanya? Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti udah semua ya. Yang paling kasihan dikasihani sama teman-teman yang lain karena memang kelompok terakhir cuma 3 orang, akhirnya pertanyaan juga cuma 3. Sesuainya sesuai ya. Kalau lebih takutnya bingung menjawabnya, nanti siapa lagi. Yang penting kebagian ada 3. Oke, untuk hasil LKPD yang tadi boleh dikirim, cukup 1 ketua kelompok ya. Hasil LKPD-nya.
Boleh maju. Kalau nggak kelihatan. Udah semuanya? Udah ya? Ayo. Belum. Belum. Udah ya? Udah, kalau udah boleh berdiri dulu. Kita ice breaking dulu. Boleh nanti maju satu kelompok baris. Oke. Berarti kelompok yang lain boleh baris dulu, bikin barisan dulu. Oke. Boleh satu kelompok, dia harus kompak. Yang lainnya boleh baris dulu di sini. Nanti bisa lihatin, biar nanti fokus. Masih fokus nggak nih? Tes nggak nih? Di situ aja boleh. Oh, kelompok yang mana dulu? Baris sini. Kelompok apa dulu? Kelompok ini dulu. Satu dulu. Boleh. Kelompok satu dulu maju. Sini. Oke. Yang lainnya berarti pilih barisnya ke belakang aja. Oke. Bikin barisannya rapi. Nah, gitu. Satu kelompok dulu ini dulu ya. Oke.
Boleh, nanti harus sesuai dengan warna. Nih, sesuai dengan warna. Oke, bukan tulisannya. Paham kan? Paham. Boleh. Silakan. Boleh, Bapak. Ayo. Ingat warnanya saja. Merah, kuning, hijau, biru, ungu, merah, hitam, merah, putih, hijau, merah, hijau, kuning, ungu, biru, kuning, biru. Bahkan yang itu dibaca juga merah. Satu kali lagi boleh. Merah, kuning, hijau, biru, ungu, merah, hitam, merah, putih, ungu. Boleh, coba lagi. Fokus, makanya fokus. Merah, kuning, hijau, biru, ungu, merah, hitam, merah, putih, hijau, merah, ungu, biru, kuning, biru. Gak buta warna kan? Merah, kuning, hijau, biru, ungu, merah, hitam, merah, putih, hijau, merah, ungu, biru, kuning, biru. Sesuai nggak? Lagi. Merah, kuning, hijau, biru, ungu, merah, hitam, merah, putih, hijau, merah, ungu, biru, kuning, biru. Merah, kuning, hijau, biru, ungu, merah, hitam, merah, putih, hijau, merah, ungu, biru, kuning. Merah, kuning, hijau, biru, ungu, merah, hitam, merah, putih, hijau, merah, Opa, karena konsentrasi matanya dikiranya itu tulisannya. Iya. Bukan warnanya. Merah, kuning, hijau, biru, ungu,
fokusnya kan, fokusnya ke bukan ke tulisan. Makanya karena di bagian difokuskan namanya tulisannya, yang difokus dibaca tulisannya. Oke. Untuk refleksinya boleh scan dulu pelajaran. Refleksi pelajarannya. Silakan. Ini refleksi semuanya berarti. Oke, dulu kalau lihat boleh. Ada, itu udah kan? Nah, kalau sudah kita ke kesimpulan. Itu kesimpulannya, analisis data merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menemukan solusi atau atas suatu permasalahan. Untuk definisi di bidang informatika, sejalan dengan konsep komputasi atau input, proses, dan output. Analisis berarti menyelidiki suatu peristiwa agar faktanya dapat diketahui. Sementara itu, data berarti keterangan yang nyata. Analisis data dapat dikatakan sebagai penyelidikan atas suatu fakta lewat keterangan nyata. Sementara tujuannya agar dapat diketahui kebenaran atau solusinya. Kesimpulan yang dapat dari hasil analisis bisa dijadikan sebagai penentu kegiatan berikutnya. Dengan kata lain, berisi keterangan solusi atas permasalahan nyata. Ini kesimpulannya ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Kita aplaus dulu semuanya. Kita ucapkan alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.